Android Studio bisa di-download di alamat ini, developer.com studio dengan ukuran 756 MB. Di sini bisa dilihat fitur-fiturnya, kemudian ada build-nya, ada juga tersedia untuk yang 32 bit. Ada sistem requirement-nya untuk Windows, Mac, Linux, ataupun Chrome OS. Bisa juga download versi preview-nya. Sini build canary-nya. Saya sudah download keduanya. Ada ini dan yang canary. Kita install saja yang Windows yang biasa. Oke, install beserta Android Virtual Device-nya yang digunakan untuk menjalankan emulator Android. Next, install. Oke, sulap-selip tiba-tiba selesai, completed. Next, kita langsung start Android Studio-nya. Saya punya previous version-nya. Kita buat jangan import setting dari nol saja. Oke, kita delete saja. Bagi yang baru install ini tidak akan muncul. Oke, kalau merasa perlu privasi silahkan downsend. Kalau ingin berbagi data pengalaman pengguna bisa di send. Saya send saja. Oke, welcome Android Studio Setup Wizard. Next, kita pakai yang standar. Bisa pilih light ataupun Darkula. Kalau saya pribadi ketika akan membangun sebuah project saya pakai Darkula. Tapi kalau untuk mengajar kayaknya light aja biar kelihatan. Next, finish. Masih download lagi. Oke, downloading komponen selesai. Kalau tadi muncul ada notifikasi, ya biasa yes aja lah gitu ya. Kita finish. Sini halaman awal Android Studio. Kita buat project baru. BTW segera buat project baru karena masih banyak yang harus di-download. Kita mulai dengan empty activity saja. Next. Misalkan praktek Android gitu ya. Sini kita bisa pilih nama package-nya. Boleh nama alamat website yang sudah dimiliki atau nama perusahaan. Misalkan saya buat sederhana saja. Location bisa dipilih. Kemudian bahasa kita pakai Kotlin. Kemudian ini minimum SDK yang akan jalan ketika yang bisa support untuk aplikasi kita. Di sini sudah dibantu oleh Android Studio. Kalau kita milih yang Jelly Bean bisa jalan di hampir 100% device atau alat yang HP yang beredar. Bisa pakai Marshmallow hanya 84% dan seterusnya. Bebas saja. Saya mungkin pakai Marshmallow. Kalau untuk project sederhana tidak begitu berpengaruh. Silahkan bebas pilih yang mana saja. Oke, finish. Kembali menunggu. Oke. Masih indexing. Inilah kenapa saya sarankan untuk sebelum praktikum segera download dan coba jalankan satu kali karena masih ada download Gradle lagi. Ya, kita tunggu. Oke, di sini masih terlihat download Gradle. Silakan ditunggu
lumayan lama. Ada muncul Windows Security Alert. Silahkan di allow saja untuk firewall keperluan OpenJDK-nya. Oke, sudah selesai setelah ditinggal bikin mie instan dengan poached egg. Apalah itu. Memang perlu waktu agak lama sehingga kita siap untuk menuliskan source code di Android Studio. What's new-nya? Perlu dilihat strukturnya dulu. Di sini ada manifest yang isinya manifestasi dari aplikasi ini. Ini ada package Java. Kemudian sudah ada activity. Activity ini kalau di bahasa program lama mungkin dibilang form, atau kalau di Java dibilang frame. Kemudian tapi ini di main activity ini bahasanya sudah bahasa Kotlin. Kemudian untuk tampilan atau front end-nya bisa dilihat di REST layout activity main. Oke, di Android Studio yang baru ini menarik karena kalau dulu cuma ada show code dan visualnya, kalau sekarang bisa di tengah-tengahnya seperti ini. Oke. Ini kalau mau install Kotlin-nya ya kita skip dulu aja. Oke, sebelum kita menuliskan kita coba run dulu di virtual device-nya atau emulatornya. Bisa kita ini please. Kita buat baru aja ya. Open FED Manager. Download lagi. Nah, sudah. Create new virtual device. Bisa dipilih virtual device-nya model seperti apa, mau TV, phone, wearable, tablet, otomotif. Kita pilih phone saja, pilih yang ada Play Store-nya ini supaya semua service Google-nya bisa jalan. Oke, next. Bisa dipilih HP kesukaannya. Kalau yang pas-pasan mungkin jangan yang terlalu tinggi resolusinya. Tapi oke aja lah. Next. Oke, download lagi. Ini untuk rilis Android Air paling baru. Q, Pi, Oreo mau pakai yang mana? Nampaknya belum ada disediakan default. Harus download lagi. Acep. Ya, kita bikin mie lagi. Finally, selesai. Oke, finish. Sebenarnya ini tidak diperlukan kalau kita mau developnya melalui physical device atau HP langsung. Tapi ya demi menampakkan hasil kerjanya saya buatkan seperti ini. Oke, ini kasih nama emulator. Mudahan tidak error. Portrait emulated, saya nggak suka ada device frame, tergantung selera. Finish. Oke, kita punya sebuah emulator. Lihat betapa besar space yang dimakan oleh emulator ini. Kita run dulu ya. Starting FED. Looking good. Oke. Mudah-mudahan tidak error. Booting. Kayaknya harus colok laptop.
Nah, proses booting mohon bersabar, apalagi kalau laptopnya pas-pasan lagi, makanya lebih efektif atau lebih ringan kalau Anda pakai physical device atau HP langsung. Feel-nya lebih terasa, kalau ada kesalahan pun terlihat jelas. Untuk bisa menggunakan HP untuk develop Android, perlu diubah dulu atau ditambahkan dulu developer option. Kalau di HP Xiaomi bisa masuk setting, kemudian ya bisa dilihat lah, kalau untuk Xiaomi di sini ada how to enable developer option. Kemudian untuk Samsung juga, sayangnya kalau untuk Samsung seingat saya perlu download drivernya dulu untuk di Windows. Saya sehari-hari kalau ngoding Android tidak di Windows tapi di Linux, di Ubuntu. Harapannya tidak banyak bloatware yang jalan sehingga development terasa lebih ringan. Oke, aplikasinya ready, kita tes dulu. Hello World ya. Gradle build running. Sabar. Lama ya. Kuota gratisannya udah mau habis. 15 menit. Oke, Gradle invocation finish. Installing launching activity harusnya jalan. Hello World. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah siap untuk melanjutkan praktek Android Studio ini. Cuma dalam 13 menit selesai ya. Oke. Mudah-mudahan ini cukup jelas untuk mendemonstrasikan bagaimana menginstal dan menjalankan Android Studio untuk pertama kalinya sebagai persiapan sebelum kita praktek lebih lanjut. Oke, terima kasih.